Topik wawancara pertama pagi hari ini pendengar ya, di mana Dinas PDANK Provinsi Nusa Tenggara Timur membentuk Satgas Anti Bullying. Nah, pendengar, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengungkapkan penerapan Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan PPKSP sudah semakin baik dengan terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah TPPK di Satuan Pendidikan sebanyak 50% Satgas PPKSP di Dinas Pendidikan Nusa Tenggara Timur hingga kabupaten kota dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Kita akan mengetahui bersama dalam perbincangan bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Bapak Linus Lusi. Selamat pagi Pak Linus, salam sehat. Selamat pagi, Mana Ora. Oke, Pak Linus, ini terkait dengan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah. Apakah di NTT ini sudah dibentuk nih Pak Linus? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik di pagi hari di saat jam-jam masuk sekolah. Saat ini para siswa Nusa Tenggara Timur pasti lagi apel pagi atau konsultasi internal. Ketika ini dimunculkan, maka pertanyaan kritisnya kenapa dimunculkan? Satgas ini kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan amanat Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, maka langkah cepat kami telah melakukan sebuah koordinasi bersama Bapak Pejabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Yudi Plake, maka keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur telah ditandatangani dan telah dibentuk dengan melibatkan stakeholder terkait. Supaya apa? Supaya kerja tim mengerucut pada kesatuan pendidikan benar-benar terjaga dan terpantau dan terevaluasi. Itu. Oke, nah berarti tim Satgas ini Pak Linus sudah ada di masing-masing sekolah di NTT ataukah masih terpusat di provinsi saja nih Pak Linus? Tepat sekali, ini bukan hanya di provinsi, tapi mengerucut pada kekuatan di satuan pendidikan. Para sekolah terlebih sekolah-sekolah penggerak, itu dan sekolah-sekolah pada umumnya hampir 50% sudah terbentuk dengan berbagai komponen yang disyaratkan dalam Permendikbud nomor 46 tahun 2023. Nah, kami di provinsi juga kami telah ditandatangani sebagaimana amanat dari acuan harus 6 bulan dan terbentuk. Batasnya Februari 2024 dan kami telah melakukan upaya yang terbaik dan Bapak Gubernur, pejabat Gubernur Tenggara Timur telah menandatangani tim tersebut yang melibatkan satu Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai pengarah, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penanggung jawab, dan saya Linus Lusi, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi sebagai ketua, dengan melibatkan unsur-unsur terkait seperti internal maupun eksternal sebagaimana yang disarankan yang melibatkan dinas terkait seperti pemberdayaan perempuan dan juga dinas sosial dan seterusnya. Itu yang dapat kami gambarkan. Baik, Bapak Linus, ini dengan terbentuknya tim Satgas, apa tujuannya nih dari tim ini, Pak? Pertama, di dalam pandangan para psikolog pendidikan, menekankan sekolah-sekolah itu menekankan ramah anak, tidak ada tindakan kekerasan, maka ini adalah tujuan supaya iklim belajar itu harus inklusif, aman dan berkebinekaan tunggal, yang mana bisa menciptakan rasa nyaman di sekolah, jauh dari perundungan, jauh dari kekerasan, baik secara psikis maupun fisik, supaya anak bisa belajar dalam keadaan happy yang berpengaruh pada prestasi belajar siswa secara akademik maupun non-akademik. Itu. Oke, dan untuk tugas-tugasnya ini seperti apa nih Pak Linus di masing-masing satuan pendidikan? Satuan-satuan pendidikan selalu
perlu melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian dia juga harus membina dan mendampingi apabila terjadi hal-hal yang ada di satuan pendidikan. Kemudian dia juga harus memfasilitasi tim-tim pencegahan kekerasan dengan instansi terkait atau lembaga layanan maupun para ahli-ahli pendidikan, pihak-pihak terkait yang dibutuhkan dalam penanganan ini. Dan harapan dengan tim yang terbentuk, yang mana ketuanya bukan kepala satuan pendidikan, supaya tidak ada konflik kepentingan di dalam. Kalau kita melihat aturan main yang diisyaratkan dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Tujuan satu secara simpelnya untuk menciptakan rasa kenyamanan dan juga membangun komunikasi ya baik dengan internal maupun eksternal dengan memetakan berbagai potensi-potensi maupun akan terjadi harus mendeteksi kedinian sehingga para siswa dari berbagai aliran budaya dari rumah tangga datang di sekolah dalam rasa kenyamanan dan jauh dari tindakan-tindakan anarkis yang dilakukan oleh para sahabat, teman, ataupun orang dewasa, ataupun teman-teman terdekat terhadap dirinya. Ini yang harus kita tekankan. Oke, nah berarti ini satuan pendidikannya dari PAUD hingga pendidikan tinggi ataukah seperti apa nih Pak Linus? Benar sekali, seperti disyaratkan seluruh lapisan jenjang pendidikan benar harus ditumbuh kembangkan dan diatur secara baik, benar, sehingga menciptakan masyarakat jangka panjang ya, menciptakan sebuah tertib sosial sejak usia dini, mulai dari persekolahan hingga menjadi warga negara Indonesia. Itu goal yang dalam jangka panjang. Nah, ini penting sekali. Oke, berarti Di dari semua level ya. pendidikan. Berarti dari PAUD, TK, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi nih Pak Lucy ya sudah ada tim atau satgas untuk pencegahan dan mengatasi ini ya kekerasan dalam lingkup sekolah ya Pak Linus. Tepat sekali. Ini penting, walaupun dalam hal tertentu pasti ada perluasan peran ya ada di satu-satu pendidikan. Nanti akan dievaluasi dampaknya seperti apa, tetapi mau menekankan sehingga awasan-awasan komponen-komponen yang terlibat dalam tim ini benar-benar memiliki sebuah tanggung jawab moral. Pak Linus? Halo? Oke, Halo Pak Linus? Baik, terputus ya pendengar ya obrolan kita bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Linus Lusi, dan kami kembali coba untuk menghubungi Pak Linus Lusi untuk kembali mengupdate informasi terkait dengan Satgas Pencegahan Kekerasan atau Anti Bullying. Halo Pak Linus. Ya. Maaf nih tadi sempat terputus ya, mungkin karena gangguan sinyal nih Pak. Sinyal. Oke. Baik, nah Pak Linus sebagai seorang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagaimana Bapak melihat kekerasan mungkin yang terjadi di NTT atau mungkin dalam pengamatan, dalam pengawasan selama ini tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu? Secara kasat mata yang terbaca ya, yang terbaca di berbagai media cetak, media online atau medsos, masih ada tindakan-tindakan kekerasan bullying di satuan pendidikan yang dilakukan oleh sesama temannya, yang dilakukan oleh para guru terhadap siswanya. Ini adalah fakta-fakta yang tidak bisa kita tutupi satu sama lain. Tapi dengan satuan Satgas ini berarti ada komitmen yang luar biasa dari pemerintah, kementerian, pemerintah provinsi, kabupaten terhadap jenjang pendidikan menjadi kewenangan benar-benar diawasi secara total. Nah, ini telah terjadi dan kita berusaha secara maksimal supaya tidak boleh terjadi lagi di satuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kabupaten kota, PAUD, SD, SMP, begitupun tanggung jawab pemerintah provinsi dalam hal ini meliputi SLB, SMA maupun SMK. Ini yang dapat kami informasikan.
Oke, dan bagaimana Dinas PDANK NTT menyikapi hal ini Pak Linus ya, mengawasi agar jangan sampai terjadi nih dalam aksi nyatanya? Yang pertama kami berharap dengan Satgas yang ada, Mhm, itu kita berupaya untuk melakukan pencegahan sedini mungkin. Yang kedua, kita terus membina, kemudian mendampingi dan mengawasi tim, sehingga mereka bisa melakukan koordinasi kepada instansi terkait. Contoh misalnya yang kita baca di mass media, ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para remaja. Ini di luar konteks, tetapi ada tautan dengan situasi karakter yang dibangun di sekolah-sekolah. Sehingga mudah-mudahan ketika ada tindakan kekerasan yang tidak bisa diwaspadai, kita akan koordinasi dengan instansi terkait. Ketika terjadi shock, maka kaum psikolog, ya kan, mhm, kaum psikolog bisa dilibatkan di dalam pendampingan atau lembaga layanan maupun pihak-pihak terkait untuk memulihkan trauma psikolog kalau memang itu benar-benar terjadi. Ini mhm, yang kita lakukan dan sudah dilakukan di sekolah-sekolah teristimewa, sekolah-sekolah penggerak yang mhm. ada di kabupaten kota yang memang wajib hukumnya melakukan pendampingan. Dan kita sudah tegaskan kepada sekolah-sekolah untuk membentuk satuan pencegahan semaksimal mungkin ini. Mhm. Kita sudah telah surat edaran dan penegasan. Apalagi di Pemprov, Bapak Pejabat Gubernur telah mengeluarkan penegasan ini lewat keputusan Gubernur, peraturan keputusan Gubernur tentang tim ini yang bisa bekerja secara maksimal sampai kepada level satuan pendidikan di sekolah masing-masing. Oke, yang terakhir Pak Linus, apa harapan ataupun juga himbauannya agar jangan sampai terjadi nih bullying ya di satuan pendidikan? Yang pertama, sebagai Kepala Dinas PDANK Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya meminjam seorang Mhm, psikolog pendidikan, Tika Bino, dikatakan untuk melakukan penjaga bullying dan seterusnya. Pertama kita memulai dari rumah, bicarakan bullying ini di rumah bersama isi rumah, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilakukan, dan dampak-dampak kalau itu dilakukan di dalam rumah. Begitu juga pola asuh harus bersifat demokrasi sehingga bisa didialogkan ke kiri kanan. Berangkat dari dua pendapat ini dan tiga soal bank komunikasi yang baik, maka saya menghimbau terlebih kepada satuan pendidikan di Kabupaten Ende, Daratan Flores, Sumba yang terjangkau dengan RRI Ende, maka lakukan tugas ini dengan sepenuh hati, libatkan guru-guru BK, bimbingan konseling dalam pendampingan sehingga anak-anak tidak mengalami trauma. Ketika mereka mengalami trauma, maka apapun jenis pelajaran yang disajikan oleh para guru tetap menjadi trauma yang menimbulkan sebuah kebencian dalam tanda petik dan juga akan menjadi bola liar ketika ini gagal dilakukan di satuan pendidikan. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah, para siswa dan sekolah terkait, awasilah sekolah-sekolah kami di kabupaten masing-masing sehingga anak-anak memiliki kenyamanan di dalam pembelajaran. Tapi kalau ada persoalan-persoalan tertentu, saya meminta pengertian yang baik kepada orang tua supaya jangan dibawa ke ranah hukum. Karena ketika ke ranah hukum, pasti kita bicara siapa yang menang, siapa yang kalah. Demikian oke, yang baik. dapat saya jelaskan. Terima kasih Pak Linus Lusi, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur untuk informasinya pagi hari ini. Kita berharap ya sekolah anti kekerasan ini terjadi di NTT ya. Jadi masyarakat khususnya para siswa juga bisa menikmati sesi atau kegiatan belajar mengajar dengan menyenangkan nih Pak Linus ya. Terima kasih. Salam buat manajemen internal. Terima kasih telah memberi ruang kepada saya selaku Kepala Dinas PK. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pelajar, para guru se-Nusa Tenggara Timur. Kanal Info.
terkembang.